Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, hari ini gue bakal bahas Toyota Starlet 1300cc SE tahun 1987 yang dijual di mobilbekasgue.id. Nah, kayak biasa gue bakal bahas dari eksterior, interior, mesin, dan feel berkendaranya. Nah, mau tahu lebih lengkapnya, simak terus video ini, jangan di skip. Maybe one, loving two, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me. At the end, maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my... Nah, sekarang kita bakal bahas bagian depannya dulu kayak biasa ya. Bagian depan ini catnya memang udah repaint, tapi repaintnya lumayan rapi dan masih kaleng. Jadi ini dia bukan di repaint sebenarnya. Jadi sebenarnya ini cat lamanya dia agak kusam, terus udah agak pudar-pudar gitu karena maklum mobil tua. Jadi disiram lagi. Jadi benar-benar disiram tanpa dempul. Jadi di keseluruhan mobil ini, untuk mempersingkat waktu, di keseluruhan mobil ini ada cat yang sudah disiram tapi memang tanpa dempul, karena disiram di repaintnya itu bukan karena bekas insiden atau apa dan dikasih dempul gitu, tapi memang body-bodinya masih lempeng dan catnya ini memang udah agak pudar, jadi hanya disiram saja itu. Ini masih kaleng, terus celah-celah masih presisi. Ini celah-celah kap mesin sama pinggiran juga masih presisi. Celah-celah lampu di sini sih dia di bagian bawah sini memang agak ada rongga ya, yang kurang presisi, tapi ini bisa di setel, dan maklum mobil tua umurnya udah 33 tahun, kalau ada hal-hal kekurangan seperti ini harus diwajarkan. Ini bumper mulus, repaint juga, dan ini masih ada list merahnya. Ini platnya AD Solo ya. Nah, di sini dia memang udah nggak ori di bagian sininya karena udah pakai tulisan SE, aslinya dia pakai tulisan Toyota. Nah, di bagian bawah sini dia udah ada tambahan lips ini bahannya kayak apa ya, fiber atau apa gitu, gue nggak tahu ya, tapi ini udah ada tambahan lips variasi, dan kalau misalkan beli harganya juga lumayan mahal, sekitar 400 ribuan kalau nggak salah. Di sini ada sennya masih Koito, sennya kanan kiri, terus paling segitu aja di bagian depan ya. Kalau bagian depan sih nggak banyak yang bisa gue bahas, karena ya overall kondisinya walaupun ada kayak sedikit kekurangan kayak di celah-celah lampu. Ini sebenarnya ini kekurangannya mobil tua yang wajar, jadi harus dimaklumi. Paling segitu aja di bagian depan. Kita langsung aja di bagian samping kanannya. Nah, kita bahas bagian samping kanannya ya. Di sini dia masih kaleng juga. Di sini ada cat-cat yang pudar ini nih. Kalau kalian lihat di sini ada cat-cat yang pudar, ini indikasi catnya masih original. Jadi memang masih ada beberapa bagian cat yang masih original di mobil ini, nggak full siram semua. Nah, sekarang kita bahas bagian velgnya. Dia pakai velg ori, dia dopnya dop Corolla. Jadi sebenarnya bukan dop asli, cuma tetap plug and play di Starlet ini, karena banyak juga yang pakai dop Corolla ini. Kalau dop Starlet asli itu dia ada kotak-kotak 4 di sini. Di sini bannya sebenarnya ketebalannya masih lumayan, masih 75%, tapi di sini ada botak sebelah gitu, kayak bannya kemakan karena mobil ini sempat nggak dispuring, jadi bannya makan sebelah. Nah, tapi di bagian belakang bannya masih tebal, cuman bagian depan kanan kiri yang botak sebelah. Jadi kalau misalnya kalian beli mobil ini dan mau
belum ada biaya buat ganti ban, paling ditukar sama ban belakangnya biasanya. Terus di sini ada mudguardnya nggak ori. Di sini ada 12 valve tambahan. List juga masih utuh semua, masih kaleng bahannya. Dia bahannya masih kaleng sampai bawah sini. Karet-karet jendela juga masih bagus. Karet-karet atas walaupun nggak sempurna 100%, dia masih utuh dan masih rapi. Kalau misalkan gua nilai dari skala 10 sampai 100, dia ada di angka 75 sampai 80 kerapihannya. Berarti masih utuh dan masih rapih. Tuh, terus di sini juga masih ada cat-cat yang pudar dan bahannya masih kaleng. Dia bahannya masih kaleng. Sampai sini dia masih kaleng. Nah, di bagian belakang juga sama ya, velg. Bannya ini nggak makan sebelah, kalau di bagian belakang masih tebal 75%. Paling di bagian samping kanan ini dulu aja ya, nggak ada yang nggak perlu ada yang banyak dibahas. Jadi kita langsung lanjut di bagian samping kirinya. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian samping kirinya. Overall sama di bagian samping kiri, nggak banyak perbedaan di bagian samping kanan. Nah, cuman di sini catnya udah repaint, disiram ya, yang tadi gue bilang maksudnya. Di sini masih kaleng semua sampai belakang masih kaleng. Masih kaleng juga di sini. Karet-karet sama 75 sampai 80% nilainya. Terus ban, velg sama, yang bagian depan makan sebelah. Nah, tapi di bagian dalamnya ini masih tebal, masih 75%-an. Velgnya sama, 4-4-nya masih original. Terus mudguard bukan ori ya. Bukan ori. Terus list juga masih lengkap. Karet-karet jendela juga masih rapi, nggak ada yang ngelupas. Nah, terus di sini dia masih ada tulisan Toyota Catiyon Electro Coating. Ini gue nggak tahu ini teknologi apa dari Toyota waktu zaman dulu ya, karena gue juga belum lahir saat mobil ini dibikin. Jadi gue kurang tahu. Kalau buat teman-teman yang tahu ini apa nih yang ada tulisan Ultra Body, kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen di komentar, di kolom komentar ya. Terus paling segitu aja di bagian samping kiri ya. Jadi kita langsung lanjut ke bagian belakangnya aja. Nah, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Di sini bagian belakangnya emblem juga masih lengkap. 1.3 sama star LED masih lengkap. Terus lampu-lampu masih Koito. Di sini juga masih ada list bagasinya. Kalau yang 89 itu dia list bagasinya panjang ya. Jadi kalau yang 85 sampai 88, dia 88 tuh udah ada 88 yang panjang, udah ada 88, masih ada 88 yang pendek kalau nggak salah. Kalau gue salah tolong dikoreksi. Bumpernya mulus, repaint ya. Di sini masih ada list merahnya. Terus karet-karet dia nggak ada yang sil-silan, dia masih bagus banget. Karet-karet kacanya ini nggak ada yang bocor. Cuman di catnya ini menurut gue udah agak kurang bagus ya. Di cat bagian belakang ini udah ada yang bergelembung gitu. Jadi palingan kalian ngerapiin cat bagian belakangnya ini yang deket kaca sih khususnya ya. Kalau yang lain sih masih bagus dan bahannya juga masih kaleng. Dia bahannya masih kaleng. Nah, sekarang kita langsung bahas bagian bagasinya aja. Ya. Di sini bagasinya hidroliknya baru. Jadi langsung ngangkat banget. Terus di sini apron juga masih lempeng. Masih bagus, nggak ada bekas insiden dan nggak ada keropos ya. Apron-apronnya masih bagus. Dan sebelah sini ya wajar ya, lecet wajar. Secara bahan mobilnya sebenarnya ini bagus ya, cuman memang namanya mobil tua ya harus ada yang dirapi-rapiin sedikit kalau misalkan kalian mau terlihat sangat sempurna gitu. Tapi untuk lampu-lampu dia masih Koito. Dan sini juga dia masih Koito lampu platnya. Ini tray belakangnya memang tray belakang custom, udah nggak original ya, tapi si speakernya juga masih original. Dan ini tuas pelipat si kursi belakangnya juga masih ada. Guys, ini juga pada hilang nih. Terus untuk bagian kelengkapan dia ada ban serep, masih lumayan tebel ya, sekitar 65% lah ban serepnya lah. Ini karpet juga masih ada, peredamnya masih ada, toolkit juga ada, dan nggak ada keropos di bagian
dalam sini ya, nggak ada keropos, cuman memang agak kotor dan harus di bersih-bersihin bagian belakangnya sini. Ya, paling segitu aja di bagian belakang. Jadi kita langsung lanjut ke bagian mesinnya aja. Nah, untuk di bagian mesin sendiri, dia mesinnya masih kering, masih halus ya, masih halus untuk mobil usia 33 tahun. Mesinnya termasuk masih sangat halus, malah kalau di dalam kabin tuh bener-bener nggak kedengeran suara mesinnya. Terus biasanya gue buka radiator ini memang di bagian tutup ini ada karat sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang berminat beli mobil ini, mungkin nanti salah satu perawatannya ya, perawatan umum mobil tua ya, radiatornya dikorok gitu, dibersihin gitu di tukang radiator, karena memang udah waktunya pembersihan. Cuman untuk temperatur sendiri memang nggak pernah naik ya, selalu manteng aja di tempat biasa gitu, mau pakai AC mau nggak pakai AC, jadi temperaturnya masih sama aja, segitu-segitu aja. Terus untuk oli ini sebenarnya baru kita ganti oli. Terus filter bensin, filter oli baru kita ganti, olinya masih bening, di stick olinya masih bening, masih bersih. Terus untuk yang lain-lainnya, apron tangan masih utuh, apron atas juga dia masih utuh, nggak ada bekas insiden. Terus untuk kelangsaman mesin dia langsam, nggak pincang. Nah, untuk lebih lengkapnya sebenarnya kalau mobil tua enaknya dilihat langsung ya. Jadi gue secara umum menyimpulkan mobil ini mesinnya kondisinya masih bagus, tarikannya masih enteng, dan menurut gue termasuk langka mesin dengan kondisi sebaik ini ya. Jadi paling kalau misalkan kalian mau tahu lebih lengkap ya enakan datang, karena ini mobil tua gitu loh. Jadi memang harus dicek secara detail. Nah, paling segitu aja. Untuk timing belt, untuk timing belt dia baru ganti di kilometer 232.000 kalau di recordnya. Jadi ini kilometernya 260.000, berarti masih ada sisa sekitar 70.000 kilometer lagi sebelum ganti timing belt selanjutnya. Paling situ aja di bagian mesin ya. Jadi kita langsung lanjut ke bagian interiornya. Nah, untuk di bagian interior sendiri dia masih original ya, masih full original. Door trim masih original, terus jok juga masih original, terus yang lain-lainnya masih original. Nah, untuk keutuhan interior menurut gua termasuk bagus mobil ini ya, karena kayak misalkan kisi AC ini juga masih utuh, nggak ada kisi-kisi AC yang rusak kanan kiri, pokoknya semuanya masih utuh. Terus ini memang head unitnya, tape-nya ini dia memang udah bukan ini ya, aftermarket dia, dan knob persnelingnya juga sudah aftermarket, bukan originalnya. Cuman kalau dicariin di forum-forum, di tempat-tempat forum-forum di Facebook, di komunitas itu masih banyak yang jual. Terus karpet dasar juga dia masih original nih, masih bludru gitu ya, masih kain, masih original. Terus untuk kekurangan interior sendiri, dia ada retak di bagian sini, dia ada retak sedikit di bagian sini. Terus selebihnya paling ya butuh dibersihin aja ya, butuh dibersihin, karena untuk kondisi mobil tua nih interiornya utuh gitu. Sun visor masih ada, setir masih original, terus speedometer juga masih utuh. Paling di bagian interior memang perlu ada ya bersih-bersih sedikit, perlu ada rapi-rapi sedikit, karena kayak misalkan si karpet dasarnya ada yang keluar dari lip pelipit si pintunya itu, ada yang keluar sedikit ya, butuh dirapi-rapihin lah intinya gitu ya. Jadi untuk mobil tua ya masih wajar, kondisinya justru masih di atas rata-rata, dan kekurangannya masih kekurangan wajar yang nggak serius dan yang nggak riskan, masih bisa dirapi-rapihin tanpa mengeluarkan budget yang lebih. Jadi paling gitu aja di bagian interior. Nah, untuk di bagian belakang ini juga masih full original ya, karpet dasarnya juga masih original, terus plafon masih original, terus kursi dia masih original. Cuman memang tray belakang ini udah nggak original, ini udah custom, karena kebanyakan sebenarnya tray belakang ini banyak yang hilang ya, jadi terpaksa di custom. Terus paling untuk kondisinya sih masih rapi ya, cuman paling kalian rapi-rapihin
si karpet dasar ini yang copot dari pelipit pintunya itu. Yang gue tunjukin ini nih, dia ada yang copot di sini, jadi harus dirapihin di bagian situ. Terus habis itu selebihnya ya nggak ada yang serius ya. Jadi paling kalau di bagian interior sih, bagian interior rapi-rapi aja gitu. Kalau mau terlihat lebih rapi lagi ya rapi-rapi sedikit tanpa mengeluarkan biaya yang banyak gitu menurut gue. Jadi paling segitu aja karena bahannya masih bagus, masih original semua. Jadi paling segitu aja di bagian interior belakang. Kita langsung lanjut ke feel berkendaranya. Nah, sekarang kita bakal nyobain Toyota Starlet kotak 1987 yang dijual di mobilbekasgo.id. Kayak biasa nanti gue bakal nyoba kaki-kaki, performa mesin, suspensi, dan lain-lain ya. Nah, di depan nanti ada marka kejut, jadi gue bakal nyobain kaki-kakinya ya. Kalau selama gue pakai sih kaki-kaki nggak ada bunyi sama sekali. Cuman di bagian joint setir itu dia kalau misalkan ada jalan jelek dia agak ada berisik sedikit gitu. Ini ada marka kejut di depan. Nah, untuk kaki-kaki sendiri dia memang anteng ya di bagian terot, ball joint, long terot. Itu dia nggak ada oblak sama sekali. Untuk setir dia belum power steering ya, dia belum power steering karena bawaannya memang nggak power steering. Jadi kalau misalkan kalian jalan sambil berhenti itu lumayan nguras tenaga lah. Untuk feel gas, feel rem, feel kopling ya, mulai dari feel gasnya masih responsif dan tarikannya masih enteng ya. Jadi ya enteng itu memang entengnya mobil 1300 cc. Kalau dibandingin sama mobil-mobil 1500 cc ya masih kalah. Cuman ini termasuk Starlet yang handlingnya gua rasa enak ya. Gua udah berapa kali nyobain Starlet itu, ini termasuk yang handlingnya enak. Terus untuk feel remnya masih sama, menurut gua masih standarnya Starlet ya. Menurut gua kurang pakem. Nggak tahu karena memang bawaannya kurang pakem atau memang karena ini mobil usianya udah tua, jadi ada komponen yang memang harus diganti. Tapi setahu gue memang remnya Starlet itu kurang pakem, jadi banyak yang ganti booster rem Starlet kapsul, booster rem Starlet GT gitu-gitu ya. Jadi mungkin memang feel remnya itu memang standarnya begini. Untuk kopling sendiri dia empuk banget. Ini ini mobil dengan kopling terempuk yang pernah gue coba ya. Selama gue jualan mobil, ini mobil dengan kopling yang paling empuk. Terus untuk perpindahan gigi biasanya kalau misalkan mobil tua tuh susah dipindahin giginya. Terus ada seret sedikit, terus oblak. Ini perpindahan giginya masih enteng, masih nyaman. Nggak ada oblak. Kalau misalkan gue pindahin gigi dari gigi 2 begini ke gigi 3, dia nggak ada oblak dan masih enak banget perpindahan giginya gitu. Jadi benar-benar handling mobil ini sebenarnya nyaman ya. Untuk kekedapan kabin, kalau untuk mobil tua ini kekedapan kabinnya lumayan kedap. Jadi suara di bagian mesin, suara di bagian luar, bagian misalkan ada motor di sebelah lu tuh bener-bener masih rapet gitu, ngerasa rapet. Kadang mobil tua itu kalau misalkan kita naik mobil tua nih, terus ada motor lewat, itu kayak ada suara yang bocor gitu masuk kuping, masuk ke dalam kabin, walaupun jendela-jendela ini udah rapet, udah ditutup gitu. Jadi untuk mobil ini tapi mungkin karena karet-karet jendela dan jendelanya masih ngeklek gitu, masih bener-bener ngeklik, jadi bener-bener rapet. Suara dari luar tuh bener-bener kedap untuk ukuran mobil tua ini ya, bener-bener nyaman lah. Jadi untuk handling sendiri, kekedapan kabin, suspensi, kaki-kaki, performa mesin dia masih enak banget. Jadi kondisi rasa feel berkendara ini di atas rata-rata mobil-mobil tua ya. Oh ya, untuk AC juga, AC-nya dingin. AC-nya dingin ya, dinginnya nggak dingin banget sih. Cuman biasanya kalau mobil tua tuh orang iklannya itu
AC hidup gitu. Hidup itu definisinya artinya hidup doang gitu, kadang nggak dingin. Nah ini AC-nya dingin dengan ukurannya si Starlet ini dinginnya. Jadi kalau misalkan kalian bandingkan dengan mobil-mobil 1500 cc atau mobil-mobil diesel ya dinginnya masih kalah memang. Tapi untuk ukuran 1300 cc AC ini masih dingin dan ya nggak kalah dinginnya sama LCGC yang 1000 cc itu AC-nya dinginnya nggak kalah. Jadi paling segitu aja ya feel berkendara dari Toyota Starlet 1987. Kesimpulannya, feel berkendara dari mobil ini masih sangat enak, masih sangat nyaman, mulai dari suspensi, kaki-kaki, handling, terus responsivitas gas, kopling, perpindahan gigi, semuanya masih sangat nyaman. Dan kekedapan kabinnya juga masih sangat baik untuk ukuran mobil tua, dan jarang banget mobil tua yang rasa berkendaranya tuh, feel berkendara itu nyaman. Kadang mobil tua tuh yang bagus, kadang mobil tua tuh eksteriornya bagus tapi begitu dinaikin kurang nyaman, itu ada aja kurangnya. Tapi mobil ini feel berkendaranya pun masih sangat nyaman. Jadi paling situ aja feel berkendara dari Toyota Starlet yang kita jual ini. Nah paling segitu aja ya review singkat tentang Toyota Starlet yang dijual di mobilbekasgue.id. Nah karena ini mobil tua, sebenarnya kalau misalkan ada PR minor, PR kecil tuh harus sangat diwajarkan. Kayak yang tadi gue bilang ya, di bagian setirnya dia ada oblak sedikit di joint setir, itu karena usia juga. Jadi memang kalau kalian beli mobil tua pasti tidak akan sempurna gitu. Kayak misalkan yang tadi gue bilang ya, ada kekurangan minor yang masih bisa diwajarkan karena ini bahannya masih bagus, mesinnya halus, mesinnya bagus, kaki-kaki bagus, interior utuh. Tapi memang kalau kalian mengejar kesempurnaan dari sebuah mobil tua dengan harga yang menurut gue standar gitu kan, itu ya cukup susah sih, dan nggak ada gitu. Untuk mencari barang sebaik ini walaupun tidak sempurna aja masih susah, apalagi kalian mencari barang yang sangat-sangat sempurna. Kalau kalian beli mobil misalnya Starlet, beli Starlet ini di angka 80-90 juta, tetap pasti ada kekurangan, apalagi di bawah itu. Paling segitu aja review singkat gue tentang Toyota Starlet yang dijual di mobilbekasgue.id ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki untuk segera membeli mobil yang kita impikan. Amin. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Gue pamit undur diri. Shining out.